Kalau ada orang memberi sesuatu begini, tapi Anda menolak, ini menjadi milik si pemberi. Kalau ada orang misu-misu, marah, dengki kepada Anda menolak itu, Anda tidak menerima, ya jadi milik si pemberi. Apa bisa Anda meludahi langit? Tidak usah. Anda kena muka Anda sendiri, kecuali ngeles cepat itu. Meludah cepat ngeles ya. Apa perlu langit membuktikan bahwa dirinya tinggi? Tidak usah. Biarkan saja. Air laut apa bisa dikotori dengan kencing Anda? Tidak bisa. Ya sudah, jadikan hatimu seluas samudera. Pendirianmu itu sekokoh gunung karang, gunung Semeru, batu karang. Prinsipmu, cita-citamu setinggi langit. Jadi orang tidak bisa meludahi Anda. Tapi saya diikat, Pak. Kalau Anda menjadi batu ya bisa dibelah, ya. Jadi kayu bisa dipotong. Coba jadi air. Tidak bisa dipotong. Tapi kan bisa dibendung, Pak. Jadilah udara. Oh, bisa disadap, jadilah ruh itu. Misalnya. Lalu gentayangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian tafsir sebagaimana lazimnya. Kita akan membaca surat pendek saja, yakni surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-20. Meskipun yang turun ya, meskipun secara berurutan nomor 113 atau satu surat sebelum terakhir, yakni surat, tidak ada yang tahu surat terakhir. Oke, tidak apa-apa. Surat An-Nas ya. Menyedihkan sekali, tidak tahu. Ini surat kalian semua loh ya. Quran ini kitab suci kita. Kitab sucinya umat manusia. Ya sudah, tidak apa-apa. Meskipun menyedihkan ya. Tapi ya selamat tahun baru. Semoga ini tambah senang ngaji. Tidak ada yang amin ya. Semoga jomblo cepat menikah. Duh, tidak ada yang amin juga. Oh ya sudah, masih lama nikahnya. Ya sudah, semoga tambah semangat ngaji. Kita punya resolusi, punya harapan-harapan baru. Di tahun ini Allah anugerahkan kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa baik dan memperbaiki diri. Ini juga ndak amin ya. Masya Allah. Ya, menyedihkan ini. Bayangkan doa saja enggak, amin juga enggak itu ya. Tapi memang inilah warga plus 62. Ini dalam situasi ngaji, apalagi ndak ngaji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, singkat saja. Fa, lam, qaf. Dalam kamus Quran, maqaisil lughah atau maqaisil lughah makna fa lam qaf aslun sahih yadullu ala furjatin wa bainunah fi syai'. Furjah ini artinya jalan, jalan keluar atau lobang. Bainunah berarti retakan yang terbelah. Jadi falak ini lubang, mohon maaf, kelamin kan farji itu berlubang kah? Lubang atau buntu itu jawab. Kalau buntu namanya somat. Somat itu buntu itu. Maka Allah itu buntu. Maknanya maha suci, tidak berlubang, tidak seperti makhluk. Kita makan minum karena punya rongga-rongga, lubang-lubang. Tenggorokan, mulut, semua ya, limpa, usus, kelenjar itu berlubang semua. Itu kemudian furjah dan bainuna, retakan. Oke. Maka dikatakan di sini falaqtu syai' afliquhu falqan. Aku membelah sesuatu sampai ia terbelah. Jadi falak maknanya terbelah. Coba kita buka Fihris Juzuri Kalimatil Quran. Ini kata falak di Quran terulang 4 kali. Nomor 1, innallaha falikul habbi wan nawa. Jadi Allah ini falikul habbi wan nawa. Allah membelah biji dan benih. Jadi terbelah begitu ya. Biji dan benih itu terbelah. Falikul isbahi wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbanan. Qul a'udzu birabbil falaq fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. 4 kali falak itu di Quran. Oke. Baik. Sudah itu saja yang mau kita sampaikan. Banyak namanya. Mau'izatain, kemudian qos kisah, surat pembebas ya. Oke. Falak maknanya terbelah. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Terus ayat berikutnya
Min syarri ma khalaq. Oke. Min syarri ma khalaq. Lagi. Wa min ghasiqin idza. Kemudian udah ada yang hafal. Wa min syarrin nafasat. Oke. Nafasat. Kadang ditulis seperti ini. Di Quran kalian tulisannya seperti apa? Takut beda tulisannya ya. Oh, nafasat. Berbeda. Ada yang nulis begini. Nafasat. Ya. Fil uqad. Oke. Yang terakhir wa min syarri hasidin idza. Oke. Berapa ayat ini? Berapa? 1, 2, 6, 7, 8 berapa? 5. Oh iya, ini konsentrasinya buruk. Oke. Katakanlah, ini berarti fi'il amar, interjection, perintah dari Allah, ayo berdoalah. Salah satu sebab nuzulnya adalah dikatakan bahwa seseorang, beberapa versi Yahudi, Nasrani, musyrikin, kaum pagan, menyihir Nabi. Nabi kok mempan disihir? Bukan itu maknanya. Maknanya adalah, moral story-nya adalah, hikmah dibalik peristiwa itu, meta peristiwanya adalah, ini turun sebagai mu'awwidzatain. Kita bertawuz, memohon pertolongan kepada Allah ya. A'udzu birabbi. Rabbun maknanya banyak. Pencipta, pemilik, pengasuh, pengelola, perawat, pendidik. Misalnya begini, Ustadz Burhan yang pakai topi Bugis ini ya, Ustadz Burhan tukang. Dia membuat meja. Apa dimiliki meja ini? Belum tentu, boleh jadi dijual ya. Seperti bapaknya siapa yang tukang kayu? Ini Ayus ya. Oh iya, bapaknya tukang kayu. Oke. Kadang si pemilik nanti dijual menjadi pemilik orang tidak cerdas, orang lain ya sudah. Ini kalian, ini hari apa kok tidak ada yang cerdas ya? Masa tahun baru tidak ada yang cerdas ini? Oke, tukang membuat kayu dijual kepada pemilik seseorang untuk dimiliki. Tapi kadang yang merawat bukan pemiliknya, boleh jadi pembantu ya kan. Jadi pembuat, pemilik, perawat beda-beda itu. Tapi kalau Allah ini subhanahu wa ta'ala pencipta, pemilik, perawat, pengasuh, pendidik sekaligus itu. Berarti bukan muter, mutlak. Nah itu dia. Memang orang bodoh gampang ditipu ya. Jadi baru gini muter, mutlak. Mutlak. Oke. Sudah. Qila Allah Ta'ala anzalal mu'awwidzatain alaihi sallallahu alaihi wasallam liyakuna, agar dua surat mu'awwidzatain An-Nas Al-Falaq itu ruqyatan minal ain. Supaya menjadi ruqyah, pembebas, penyembuh. Mukas kisah ya, salah satunya itu. Minal ain, dari penyakit metafisis. Jadi salah satu maknanya begini, ular melumpuhkan korbannya dengan tatapan matanya. Singa, harimau. Ada kan perempuan-perempuan atau orang-orang yang matanya itu jahat. Jadi kalau dipandang Anda langsung kepek-kepek. Kalau nggak ada L, kalau ada L kelepek-kelepek ya. Nah, sudah. Jadi itu salah satu sebab nuzulnya ya. Oke. Yang tujuannya mengajarkan kepada kita bahwa segala bentuk derita apa semua kita berlindung pada Allah. Oke. Falak terbelah. Kalau terjemahan Kementerian Agama, aku berlindung kepada Allah yang memiliki atau yang menguasai waktu subuh. Ya. Kenapa subuh dikatakan falak? Karena gelap malam dibelah oleh cakrawala malam yang pekat, yang gelap itu dibelah oleh fajar. Ini tumben pinter sekarang ini. Jadi maka subuh itu disebut falak. Oke, Allah itu falikul habbi wan nawa, membelah tanah untuk tumbuhnya benih dan biji. Jadi kalau benihnya itu yang terbelah. Oke. Min syarri ma khalaq. Oke, min syarri ma khalaq adalah ai min syarri kulli dzi syarrin khalaqahu rabb. Min iblis wa min jahannam, itu banyak. Kalau membuka misalnya tafsir Mawardi ini banyak sekali maknanya. Oke, kita coba ya. Falak, surat Al-Falak.
pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Falak ya. Keduanya itu muqaskisatani. Muqaskisah ini maknanya ay mubarra'atani minan nifaq. Pembebas dari Anas Al-Falak, pembebas dari nifaq. Apa nifaq artinya? Munafik, ngerti? Sedih ya. Nafaqah maknanya lorong, di tengah-tengah itu lorong ya. Ini lorong. Munafik dia berada di sini, di tengah-tengah ini. Kalau situasi di kanan lebih baik dia ke kanan, kalau situasi di kiri dia lebih baik maka dia ke kiri. Maka dia main di dua kaki, atau orang bermuka dua atau banyak. Ya sudah bermuka dua, jangan apa-apa. Dua saja, jangan banyak-banyak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu, kalau ketemu orang beriman dia qalu amanah, ngaku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia ketemu golongannya sendiri justru perkataannya innama nahnu mustahzi'un. Enggak kok, saya hanya mengejek mereka. Lo yastahzi bihim wa yamudduhum fitughyanihim ya'mahun. Iya ya. Jadi jauh sekali ya, memang begini, Quran ini turun 14,5 abad yang lalu. Masih jernih di mata air itu. Jadi mengalir ke sungai jauh, melintasi berabad-abad. Kita sudah kotor semua sekarang ini. Dulu yang dekat-dekat, apapun kalau keluar dari sumbernya, air itu jernih kan. Kita bisa melihat dasar sungainya, kita bisa melihat batu-batu kan jernih itu. Tapi kalau sudah melewati sungai, selama 14,5 abad, ya jernih, kotor ini. Maka kita perlu menengok ke belakang lagi yang jernih itu, paham kira-kira? Maka Islam sekarang juga demikian, banyak yang kotor-kotor, banyak. Nah, kita perlu menjadi katalisator penjernih lagi, disuling. Dalam laboratorium nilai bersama, menyulingnya bagaimana? Ya ngaji, untuk memperoleh kejernihan hati, kebeningan pikiran, dan memperoleh mendengarkan wahyu seolah-olah Nabi menyampaikannya pertama kali. Tidak ada yang amin, ya sudah. Iya, giliran kawin saja amin ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke. Pembebas ya. Minan nifaq. Tapi ada pendapat menarik ini. Wa za'ama Ibnu Mas'udin. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menduga annahuma du'a'u ta'awudzin bihi wa laysata minal Qur'an. Ini hanya doa saja, bukan Quran. Nah, oke ya. Wa hadza qaulu khalafa wa hadza qaulun, ini pernyataan ini, pendapat ini khalafa bil ijma' minas sahabah wa ahlil bait. Wah, ini banyak khalaf, banyak perbedaan pendapat di sini. Nah, kalau teman-teman oke. Sudah. Pendapat lain, ismun minasma'i jahannam, ini nama jahannam. Sijnun min fi jahannam, penjara di jahannam. Anaul khalqu kulluhu, ini semua makhluk katanya. Falakus subhi, terbelahnya waktu subuh. Annahul jibal, annahal jibal. Jibal, gunung, wasuhur dan batu. Tanfaliqu bil miyah, yang terbelah oleh air. Batu bisa dibelah oleh air kah? Ya? Ya cari sendiri, bukan urusan saya. Ya sudah. Yang keenam, annahu kullu ma in falaqa an jami'i ma khuliqa minal hayawan. Yang terbelah apapun dari hewan. Hewan melahirkan enggak? Belum tentu, ada yang bertelur. Tapi ya sudah, telur pun nanti terbelah ya. Ya sudah. Bertelur enggak? Melahirkan enggak? Ya, belum tentu. Ya sudah, melahirkan telur enggak apa-apa. Wa kullu syai'in min nabat. Apa nabat ini? Dan sesuatu dari snack nabatia. Dari tetumbuhan. Yang harganya 2.000 biasanya. Walul hasan, oke. Ashabil ghawamid, tapi orang-orang yang punya, yang memiliki indera keenam. Para psikolog, para orang yang bisa memiliki kemampuan membaca hati, dia menduga falaqul qulub lil ifham, terbukanya hati untuk pemahaman. Syarru ma khalaq jahannam syarr. Oke. Jadi begini. Ini kan sudah ini. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang tercipta. Jadi keburukan ini ada kalanya kalau kita membuka Lubab fi Ulumil Kitab maupun Nazmud Durr oleh Imam Al-Biqai, singkat saja ya. Itu keburukan itu ada yang tabi'iyan. Syarr itu ada yang tabi'iyan, ada yang ikhtiyarian.
memang pada dasarnya buruk. Apa itu? Api membakar kah? Api membakar, jawab. Api cemburu terutama, jawab. Membakar ya, membara. Oh, ya sudah membakar, ya. Ada juga yang ikhtiari karena diupayakan. Syirik pilihan nggak itu? Gelap syar nggak syirik itu? Jawab. Negativitas nggak itu? Negatif nggak syirik itu? Ingkar nikmat, kufur, tidak bersyukur jadi orang Indonesia. Itu syar semua, buruk semua. Tapi itu ikhtiari loh ya, pilihan itu. Monggo, silahkan. Ada yang memang pada dasarnya buruk, setan, iblis ya, beberapa opsi tadi itu. Api memang watak dasariahnya membakar, ya sudah. Membara dulu baru membakar atau membakar dulu baru membara? Oh ya sudah, membakar dulu lalu membakar ya. Membara dulu lalu membara. Membakar lalu membara, membakar dan berkobar-kobar ya kan? Masa enggak berkobar itu? Oke. Ma kholak. Tapi ada juga yang membaca begini, min syarrin, dari segala keburukan, ma kholak, yang tidak Allah ciptakan. Karena Allah disandarkan pada yang baik-baik. Tetapi begini, kalau kita baca ayat Quran, ala lahul khalqu wal kalau makhluk itu ada buruk-buruknya, tapi kalau amar tidak. Ini bedanya kholak dan amar ya. Kalau amar baik semua, kalau kholak bisa baik bisa buruk. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza namna 'alal insani arada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa, itu di surat Isra ya. Kullu ya'mal 'ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada Muhammad tentang ruh, mengenai atau menyangkut ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu min amri rabbi. Jadi ruh itu bukan kholak, bukan makhluk, amar, nafasnya Allah itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Baik semua karena langsung berhubungan dengan tidak cerdas, dengan Allah, ya sudah. Hari ini memang konsentrasi buruk karena baru saja merayakan jahiliyah ya, kesesatan apa dan sebagainya. Oke. Tapi kalau kholak bisa baik bisa buruk. Nah, sekarang begini, keburukan itu kalau Allah ciptakan tadinya baik, maka keburukan ini seolah-olah membelah diri, ya kan? Dari kesuciannya ia terlepas kah? Masya Allah, ya. Ya sudah. Ini baik. Kalau ada buruk yang terjadi, yang sebenarnya pada dasarnya baik, maka ini disebut terlepas darinya. Itu kan falak juga, terbelah itu berarti itu. Duh, ini baik. Kok lalu satunya terbelah kah? Betul kah? Falak juga. Jadi maksud saya begini, saudara-saudara sekalian. Kalau Anda paham ayat 1, semua ayat ini paham. Sedih ya? Ya sudah. Saya enggak sedih, biasa aja. Yang sedih itu kalau bodoh itu. Memang harus ngaji, harus rajin. Oke. Ya sudah, enggak apa-apa. Bisa dibuka di Al-Lubab fi Ulumil Kitab Ibnu Adil maupun Nazmud Durrar fi Tanasubi Ayat wa Suwar. Oke. Keburukan yang tercipta. Tadi ciptaan itu ada yang pada dasarnya buruk, ada yang buruknya karena dia boleh memilih mana baik mana buruk. Contoh manusia. Boleh milih baik, milih buruk, boleh itu. Maka disebut insan. Kualitas personal insan itu. Syakhsiyah ya, personality. Kualitas personal, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan fujur negatif, ini takwa, jalan positif. Silakan pilih mana. Oke, tapi ada yang pada tabiatnya buruk, namanya kok pura-pura lupa temannya sendiri kok, syaiton, iblis, ya. Syaiton 88 kali di Quran, syayatin 11 kali. Jadi semuanya 99 kali. Setan bisa baik? Bisa baik. Jawab. Tidak bisa. Malaikat bisa buruk? Tidak bisa. Ada yang pada dasarnya baik, memang mutlak itu. Ada yang mutlak buruk itu. Itu berarti tabi'i itu. Toba'an ini cetak. Memang cetakannya begitu. Nature. Naturnya, nature-nya begitu. Ada yang buruk ikhtiari. Sudah paham ya? Wa min syarri ghasiqin. Ghasaqo itu maknanya malam. Idza waqab. Kalau sudah waqab. Pekat, gulita, ghasiq. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Ghasaqo itu gelap, malam ya. Kalau sudah pekat. Oke.
Adakah kegelapan, manusia sebenarnya takut gelap atau tidak? Takut gelap, oke. Takut gelap atau takut pada sesuatu yang timbul di balik kegelapan? Oke, berubah lagi, ya sudah. Memang orang ini kalau defisit ilmu gampang dipengaruhi. Kok kita dijajah, Pak? Kok sekarang dijajah Cina, dijajah Barat? Karena bodoh. Coba pinter. Anda yang menjajah. Nah, itu dia. Jadi pada dasarnya manusia tidak takut gelap, tapi takut kepada sesuatu yang timbul di balik kegelapan. Siapa pernah mendengar istilah ini? Pareidolia. Idolia itu gambar ya, gambar hidup ya. Jadi soal begini, kayaknya di bulan itu ada orang sedang duduk, betul kah? Ya, kalau saya gambar begini misalnya. Apa ini? Ya, ini kucing bukan? Ini nampak seperti kucing karena Anda punya konsepsi tentang kucing. Kadang di langit, kadang nampak seperti mata, ya. Nah, itu pandangan, itu gejala psikologis. Anda punya penyakit kejiwaan namanya. Walhasil jiwamu terganggu, yang menangkap sesuatu yang gambar biasa saja tapi menakutkan. Jadi, sorot kamera dari sana, lampu dari sana, di sini tembok, kemudian ada begini. Lalu nampak seperti, ada yang mau bersuara nggak menggonggong ini? Lalu nampak seperti serigala atau seperti Sri kan perempuan ya kan, seperti seperti anjing ya, segawon itu. Nah begitu kan ya. Jadi ada, tapi juga belum tentu pandangan, boleh jadi suara. Lewat malam-malam ada suara kes. Dia kaget itu lari. Padahal suara kakinya sendiri. Nah. Jadi lewat malam-malam gelap. Tiba-tiba terdengar suara. Kaget itu. Atau sendirian mencium bau busuk, bau bangkai. Cepat lari dia. Tapi baunya tetap ngikuti dia terus. Rupa-rupanya bau mulutnya sendiri ya kan. Atau bau kentutnya sendiri. Ini bau apa kok ikut terus? Ternyata jangan-jangan saya dihinggapi apa? Makhluk halus, roh jahat dan seterusnya. Ternyata dia sendiri. Nah itu namanya pareidolia. Ya, jadi gejala kejiwaan yang ada pada seseorang karena melihat sesuatu yang diasosiasikan sebagai makhluk jahat, benda-benda, di bulan apa ada orang duduk ya, di langit ada mata misalnya memandang ya. Kemudian jadi kadang dia naruh jeruk ya kan, atau apalah ya, jeruk, pisang, kemudian apalagi bawang, lalu disusun seperti kepala orang ya. Kan kita sering melihat begitu kan. Ya ada Faiz ini, dilihat dari samping ini bentuknya aneh ini manusia atau bukan, dia kaget itu. Nah, itu namanya pareidolia. Itu kejahatan yang timbul di balik kegelapan atau pekatnya malam. Malam gelap kah? Ada potensi kejahatan yang timbul nggak di situ? Nah, kita dianjurkan berlindung, berdoa kepada Allah untuk berlindung dari segala ketakutan atau potensi-potensi jahat yang timbul di balik kegelapan. Kalau hatinya gelap, pikirannya gelap, bisa berbuat jahat? Bisa nifak, berbuat dosa nggak malu. Malah diposting di media sosial. Merusak negaranya, merusak tetangga, apa nggak malu itu. Oke, sudah. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Nafasah, sah itu. Nafasah, meniup dengan agak keras tapi tidak keluar air lidah. Tidak keluar ludah itu. Nafasah, nah itu dia. Ya, ini namanya onamotapeae. Benda yang dikasih nama berdasarkan bunyinya. Ona, motapeae. Pintu berderit, krek, krek, karena memang suaranya berderit. Kemudian adakah benda-benda yang dikasih nama kerupuk? Beberapa kan bermental kerupuk, ya kan, disiram air, letoy, lembek. Nah, itu karena kalau dimakan kerupuk begitu.
Jadi ada benda-benda yang dikasih nama berdasarkan bunyinya. Namanya onomatopoeia. Toleh sudah tahu cong. Onomatopoeia. Ya, nah, sudah itu. Lalu keluar bahasa kampungan ya sudah. Dan banyak sekali bahasa-bahasa nama-nama yang berdasarkan bunyinya, bentuknya, atau kualitasnya. Coba Anda cari sendiri ya di lingkungan Anda. Benda yang dikasih nama berdasarkan bunyinya, bentuknya apa? Apa gong? Oh ya sudah gong. Atau bentuknya. Atau fungsinya. Banyak sekali itu. Kalau berdasarkan bunyinya misalnya Honda. Itu berdasarkan bunyinya itu. Honda. Itu berdasarkan bunyinya itu. Suzuki itu karena direm. Suzuki kan direm itu kan. Itu juga berdasarkan bunyinya. Onomatopoeia. Oke, sudah. Kira-kira nafasah itu meniup dengan keras. Jadi misalnya begini, ini ada gelas serbuk kopi itu ya, ada banyak serbuk-serbuknya, supaya terpisah kan ya, meniup ya. Oke, langsung fil ukot bentuk jamak dari uqdah, ikatan. Keluarga, rumah tangga, dipanas-panasin, suami dan istri itu ditiup-tiup itu loh. Weh, suamimu nggak cinta sama kamu, dia lebih cinta ke reptil misalnya. Istrimu nggak cinta sama kamu, dia lebih cinta tanaman, dia lebih cinta vas bunga, kemudian coba saja tengok itu, paling pacarnya adalah cot, cash on delivery, ya kan? Wah sih, dia lebih mencintai cot, dikira nama orang, cot itu, ya kan? Ba fathah ba, cot, ya kan? Cash on delivery. Nah, itu dia. Itu tujuannya supaya suami istri berpisah. Baik, saya tanya sekarang. Uqdah, bentuk jamak uqad ya. Kita dengan Indonesia ada ikatan enggak? Jawab. Ada ikatan atau tidak? Dengan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, HTI, FPI, Ormas Radikal. Itu meniup-niup supaya kita benci ke Pancasila. Pancasila enggak ada di Quran. Kalau memang Islam Pancasila ini pasti Nabi pakai, betul ya? Itu nafasah, niup-niup supaya terpisah. Ya boleh bermakna sihir, boleh apa saja. Bahkan dalam satu kasus itu perempuan. Jadi di tafsir Ummahat banyak itu. Atau Bari Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi itu ada itu. Baik, suami istri ada ikatan kah? Anak dan bapak ada ikatan. Tapi diadu domba. Bapak dianggap domba, anak dianggap kambing. Diadu akhirnya itu. Weh, bapakmu nggak sayang kamu. Buktinya apa? Ya kalau sayang kamu dikasih mobil. Misalnya. Masa sudah mondok, sudah mahasiswa, kok cuma dikasih mobil-mobilan katanya. Bapak macam apa? Terus begitu. Kepada bapaknya, anakmu itu memang sudah angel kandanane itu. Sukardi kandani, dan nggak bisa dikasih tahu. Buktinya apa? Suruh mondok dia hanya ngabisin uang SPP, begitu. Suruh kuliah juga katanya bayar semester ya apa namanya jari ini bola kok gelasan ya, kan ada benang yang tidak tajam, kalau gelasan benang untuk adu layangan yang tajam itu. Jari ini bola kok gelasan, jari ini sekolah kok pacaran. Nah itu dia ya, nongko, nek mateng ya legi, nongko, nek seneng ya rabi. Kawin lari dia kan ya. Makanya kawin lari itu ndak enak. Kenapa? Nanti tercecer di mana-mana. Namanya kawin lari ya kan. Orgasmenya itu loh. Baik, ndak paham ndak apa-apa, ini kajian tingkat tinggi. Oke, kita mengambil begini saja. Uqad. Kalau terlepas namanya falak, ya kan? Makanya tadi saya bilang apa? Kalau Anda paham ayat pertama, selesai ini. Jadi ikatan kita erat sekali dengan Pancasila itu. Tapi kemudian dilepas. Pancasila ini tidak ada zaman Nabi. Ini tidak syar'i. Kafir ini bikinan Barat begitu. Akhirnya benci Pancasila.
Terus maunya bagaimana Pancasila? Ya harus diganti dong, UUD 45. Ini nggak Islami ini. Seharusnya pasal 33, pasal 1 ini, pasal 1, qala ta'ala. Pasal 2, qala Nabi, harus begitu. Nah, lalu kita, itu kan yang dijual HTI kan? Yang dijual ormas radikal kan begitu. Nah, kita harus menjadi bangsa yang toleran. Nah, masuk jualannya toleransi itu katanya. Ini untuk menandingi jualan mereka. Oke, sudah. Suami istri, guru murid, orang tua, ibu dengan anak, menantu mertua, itu kan semua uqdah, ikatan. Penjual dan pembeli, ada akad kah itu namanya? Tapi akad yang paling sakral, itu akad yang ada bukunya, yakni buku nikah. Itu lebih keren. Jomblo kan, buku tabungan nggak punya, buku nikah nggak punya. Dia hanya buku utang saja yang punya. Cari mertua yang kaya, amin ya. Nah, banyak warisannya supaya kalian terbebas dari utang-utang. Itu namanya molimo. Molimo itu bukan maguru manepi makaryo mangabdi, bukan, tapi madep mantep mangan melu morotuwo. Makan ikut mertua. Nah, morotuwo muring-muring, misuh-misuh, mantu minggat. Morotuwo mati, mantu melu marisi. Itu mau 15 berarti ada. Kalau Anda tidak paham ini, ya sudah cari sendiri. Googling saja banyak. Oke. Nafasat, jadi meniup tujuannya untuk memisahkan. Dipanas-panasin. Walhasil nafasat itu terjemah saat ini penebar hoax. Tukang kompor. Panas-panasin ya. Tukang kipas. Setelah itu tukang sabun. Jangan salah paham. Cuci tangan setelah itu. Manas-manasin orang, sudah berpisah cuci tangan. Apa, suamimu kok bentuknya begitu? Pendek, dia aja itu loh ya. Pendek segini, masih lebih tinggi botol katanya. Nggak tahu apa yang pendek, dia aja lah itu. Jadi pepatah dalam bahasa Indonesia nggak laku. Pepatah itu kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau suamimu duduk sama rendah, berdiri sama saja. Kenapa? Karena lebih tinggi botol katanya itu. Apa itu suaminya begitu, tidur ngorok, traktor apa manusia, pokoknya diajak habis-habisan itu. Nah, uqad namanya, ikatannya dilepas. Maka kan dalihnya HTI itu apa? Dalihnya HTI itu apa? Loh, kita ini cinta Indonesia. Sorry bro, kita sudah nikah dengan Pancasila, betul kah? Kan uqdah, ikatan kan ya. Jadi mereka berdalih. Boleh mereka cinta Indonesia, tapi kalau mau merubah, melepas ikatan itu, maka dia musuh agama, musuh negara. Kita sudah terikat kok. Indonesia sudah nikah dengan Pancasila ini. Poligami bahkan. Dengan UUD 45 juga ya kan. Yang sebenarnya Pancasila itu ada di UUD 45 gitu loh maknanya. Walhasil ini kita negara bangsa, nation state. Ikatan yang kuat ini. Maka kalau ada golongan orang-orang yang ingin merusak Indonesia, pasti ikatan kita dengan Pancasila dilepas. Ikatan kita dengan kebudayaan luhur dilepas. Ini budaya apa? Budaya syirik ini. Kok masih nyembah batu katanya? Yang ngomong gitu HP-nya pakai batu, namanya litium. Betul kah? Dia nyembah batu juga. Alkalin, ABC, litium. Batu semua itu. Hanya batu modern. Nah, tapi ada memang orang yang begitu. Nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang begitu. Maka kita dilepas ke paten obor ya, supaya kita kehilangan jejak dengan kebudayaan, dengan tradisi leluhur, dengan kearifan lokal, dengan keindonesiaan. Itu cara untuk merusak Indonesia itu. Sudah. Amin syarri hasidin idza hasad. Hasidin orang yang dengki. Dia dengki kepada siapa hasad ini? Kepada, oke, saya sebutkan sendiri. Kepada mahsud. Kepada sesuatu yang dia hasad. Idza hasad, catatannya kalau idza hasad lo ya, kalau enggak ya tidak. Dan kepada para pencaci, pendengki kalau dia berbuat. Sebab ada orang yang dengki terus tapi tidak. Apa ada orang yang dengki itu ke dirinya sendiri? Misalnya. Jadi dia kepingin nikmatnya hilang. Jadi orang yang menghendaki zawalun ni'mah, hilangnya nikmat. Indonesia nikmat bukan? Jawab. Keberagaman, kebinekaan, nikmat nggak itu? Bineka tunggal ika ya kan? Neka beneka tunggal neka, itu bineka tunggal ika.
keragaman, perbedaan etnik, suku, bangsa, bahasa, itu semua nikmat. Itu mau dilepas itu. Kalau iza hasad, melepaskan ikatan itu, hasud kan tujuannya supaya zawalun. Maknanya hasad ini apa? Orang yang menghendaki hilangnya nikmat. Kalau hilang nikmat terlepas nggak? Terlepas, jawab. Kalau terlepas berarti kembali ke falak. Paham? Selesai, sudah. Pinter kalian sudah itu. Sudah? Oh, sudah, ya alhamdulillah sudah selesai berarti. Ada pertanyaannya? Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dianjurkan untuk berdoa, bermohon. Ini bukti bahwa Nabi tidak sembunyikan apa-apa ya. Kul, katakanlah Muhammad. Katakanlah tetap dibaca. Coba katakan. Ayo katakan Indonesia, NKRI harga mati. Masa katakanlah diucapkan? Katakannya tidak usah diucapkan. Tapi karena ini Quran tetap diucapkan oleh Nabi. Disampaikan. Paham maknanya apa? Nabi itu tabligh, transparan. Dia tidak potong-potong ayat beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak sembunyi-sembunyikan ayat. Paham ya? Qul huwallahu ahad. Seharusnya katakan saja Allahu ahad, ya kan? Atau a'udzu birabbin nas. Tapi Nabi tetap membacanya dengan qul juga sebagaimana beliau terima dari Jibril atau Israel? Jibril atau Israfil? Jibril atau Mikail? Wahyu ini juga tidak turun hanya melalui malaikat Jibril, malaikat Israel juga, malaikat Israfil, malaikat Mikail ngasih wahyu juga. Hanya khusus Quran malaikat Jibril. Nah, itu dia. Ini perlu diketahui ya, wahyu diturunkan dengan banyak malaikat juga. Kalau untuk kalian cocok malaikat Israel kayaknya. Tapi khusus Quran hanya turun melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sudah. Oke. Lalu terbil falak. Aku berlindung bernaung kepada Allah dari Allah Rabbun al-Falak yang memiliki, menguasai, mengasuh, mengendalikan, menata kelola al-Falak. Segala sesuatu yang terbelah. Kalau terbelah yang baik, falikul habbi wan nawa. Biji itu tumbuh ya kan. Tapi kalau terbelahnya ikatan, persaudaraan, kecintaan kepada Indonesia, kecintaan hubungan kita dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan Nahdlatul Ulama yang kemarin baru saja muktamar, ini berbahaya. Terpisahnya hubungan guru dan murid. Kalau Anda terlepas dari setan, bagus itu. Tapi mana mungkin, itu diri kalian sendiri kan, sebagian kan. Adakah sisi setan dalam diri kita? Jawab. Sisi binatang ada. Nah, cara melepaskannya bagaimana? Saya ilustrasikan, datang ke satu rumah, anjing banyak sekali itu. Gagek itu banyak sekali anjing itu. Kemudian, bagaimana supaya menghentikan gonggongan anjing itu? Maulana punya trik, begini juga dan menggonggong juga. Nggak akan berhenti. Dan itu didukung ya. Aufa dan Maman bingung, akhirnya di belakangnya menggonggong juga. Dan ini juga, dan Hafiz ya. Dan siapa, dan Faiz itu. Jangan begitu. Kasih tahu saja pemilik anjing supaya anjingnya diam ya. Hati kita menggonggong terus. Dengan syahwat, ghafalat, munkarot. Kita menggonggong terus itu. Kasih tahu kepada pemiliknya. Siapa? Kasih tahu ke Allah itu. Bermohon berlindung. Salah satunya dengan qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Oke. Syarri ma khalaq. Tadi kan keburukan. Ada yang tabi'i, ada yang ikhtiari. Ada yang memang pada dasarnya buruk. Iblis, setan. Ada yang buruknya itu karena salah pergaulan. Salah konsumsi. Salah manajemen. Jadi sebenarnya setan ini kalau diartikan kata sifat, itu menurut saya lebih tepat. Syaitan kan jauh dari Allah. Tambahan alif nun itu ya. Ini kata sifat, segala bentuk tata kelola yang keliru atas potensi dan nikmat Allah namanya syaitan, karena maknanya syaitan itu jauh dari rahmat Allah itu. Jadi segala bentuk tata kelola yang salah itu syaitan. Oke. Ghasikin idza waqab, kegelapan malam. Jadi gelap itu silakan Anda sebutkan, gelap banyak sekali. Kufur nikmat, memang ingkar kepada Nabi Muhammad, menolak Al-Quran, syirik, kaum pagan, agnostik, ateis, itu gelap semua. Pelit, kemudian tidak bertanggung jawab, PHP tok, kemudian senang kepada maksiat, itu semua gelap itu.
Maka kita berlindung kepada Allah di balik gelap sesuatu yang gelap, manakala ia sudah sangat pekat. Kalau di dalam gelap itu kita bisa bedakan baik buruk, bisa bedakan kah benda A dan B, bisa itu. Kita tahu karena ada terang, ini bisa dibaca A, B, C, D. Karena terang, karena ada cahaya. Kalau gelap nggak bisa. Silakan orang pinter, paling pinter membaca. Tapi kalau dia dalam gelap, dia tidak bisa membaca. Iya kan? Kita orang tidak pandai membaca, tidak bisa membaca itu. Kita orang gitu. Tidak bisa membaca. Nah, di situ ada potensi jahat, keburukan dan seterusnya. Dan nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan, potensi jahat, niat jahat, orang yang meniup-niup, memprovokasi ikatan kita. Apa itu? Ikatan dengan Indonesia, ikatan suami istri, ikatan pertemanan, ikatan dengan guru, dengan Islam, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikatan kita sebagai umat manusia. Kenapa Belanda berhasil di Indonesia? Dia memecah belah. Kenapa HTI apa sukses? Dia memecah belah, mencerabut kita dari akarnya. Keindonesiaan, kebudayaan, tradisi, itu supaya tercerabut semua. Amin syarih hasidin idza hasad. Orang itu iri loh ya, kita kok enak di Indonesia. Itu kok hidupnya tenang gitu. Utangnya banyak tapi berani kawin. Itu kan orang akhirnya cemburu, hasad itu. Dan hasad ini penyakit tua loh ya. Sebelum manusia ada di bumi, di surga sudah ada penyakit hasad. Percaya enggak itu? Penyakitnya iblis ya. Dia cemburu kepada nikmat Allah yang dianugerahkan pada Nabi Adam. Orang baru, bocil, saya suruh hormat. Yang males katanya itu. Tapi itu perintah Allah itu. Adakah orang yang kerjanya merusak rumah tangga orang? Ada. Merusak ikatan. Ya begitu itu. Anda ada penjual, ada pembeli. Sudah terikat kan ya? Lalu diprovokasi. Kamu jangan ke itu terus, kamu ditipu nanti. Akhirnya pindah. Ya banyaklah cara-cara seperti ini banyak dalam kehidupan. Dan kita bernaung berlindung kepada Allah dari segala bentuk ini semua. Ada pertanyaan? Nah, kita jawab singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saudara Indra Yusepa. Terjemahan bebas surat Al-Falaq ini sebenarnya condong ke makhluk yang kasat mata seperti setan atau orang-orang yang dengki saja. Makhluk kasat mata seperti setan atau orang-orang yang dengki saja. Ya banyak. Falak ini kan terbelah. Apa yang timbul dari balik yang terbelah itu? Ya banyak. Ini ada macam-macam tadi itu ya. Aku berlindung, bernaung, bermohon lindungan, naungan kepada Allah yang memiliki, mengelola, merawat segala sesuatu yang terbelah. Jangan dikira setan tidak dirawat loh ya oleh Allah itu. Itu makhluknya Allah juga. Kemudian makhluk segala keburukan dari segala sesuatu yang makhluk itu. Bahkan penyakit-penyakit itu. Kan berangkat dari tata kelola yang salah. Kita berlindung juga. Jadi ini maknanya doa, permohonan, perlindungan. Bermohon untuk senantiasa dijaga oleh Allah. Bentuk-bentuknya ini. Syarri ma khalaq, syarri ghasikin, syarri nafasat, syarri hasidin. Kita bisa ilustrasikan begini. Ini kan semua keburukan baik yang tabi'i maupun ikhtiari. Oke. Ghasikin, buruk karena ada kegelapan di sana. Tadinya baik, tapi karena buruk peteng. Waduh, aku peteng ya kira, saya akhirnya diterabas semua. Nah, nafasat, para peniup yang meniup di buhul-buhul, maknanya para peniup orang yang hendak memisahkan, merusak ikatan-ikatan. Kalau ini konteksnya manusia kepada Mas Indra Yusepa ini, ya HTI lah ya. Ya banyak lah yang merusak keindonesiaan kita. Gerakan-gerakan ormas-ormas radikal, intoleran, itu tujuannya merusak keindonesiaan kita. Ikatan kita dengan Indonesia itu loh dirusak. Jadi bisa itu, bisa zohir, bisa batin ya. Kenapa nafasat pakai taknis yang meniup itu wanita? Belum tentu. Tadi saya sudah katakan. Kenapa nafasat pakai taknis? Apa yang meniup itu kata wanita? Belum tentu kepada siapa namanya ini? Tiara Jawani. Kalau ada orang namanya Tolha, apa cewek? Apa transgender dia? Tidak, ya kan? Abu Ubaidah itu. Apa cewek dia? Hudzaifah, sahabat Nabi itu. Apa cewek? Tidak. Jadi belum tentu ya.
Kemudian Abu Hurairah, apa kucing betina saja? Kok hanya 2 kategori Pak? Nanti yang tengah-tengah yang bencong apa? Nanti dia berdebat itu. Mahasiswa laki-laki, mahasiswi perempuan. Mohon maaf kalau yang LGBT misalnya. Mahasiscong ya kan? Karena di tengah. Tidak, mahasiswa itu berarti semua. Hanya salah satu tafsirnya nafasat itu perempuan. Biasanya karena penggoda ya kan? Karena penggoda. Laki-laki yang menggoda juga banyak. Banyak sekali itu. Laki-laki tertarik kepada perempuan, betul ya? Kalau Anda tertarik sama laki, cepat ke dokter atau ke psikiater itu. Salah itu ya. Kemudian, tapi saya cinta ke lelaki ini alami Pak. Kata yang pecinta reptil, saya alami cinta ke reptil ini. Ya nggak apa-apa, ya, silahkan urusan Anda. Tapi itu penyakit, karena tidak wajar, tidak wajar. Jadi perempuan cinta ke perempuan ya kan. Oke, jadi di sini kepada penanya tidak perempuan. Hanya ada dalam satu konteks itu perempuan memang. Dan tidak mesti. Masih ada lagi? Jadi kepada Mbak Tiara, apa betul Mbak ya? Mbak Tiara Jawani tidak melulu perempuan. Ada? Sudah ya? Masih ada? Ada suara seperti itu. Kalau untuk tolak setan dibaca berapa kali? Aduh. Ya, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq ini yang baik ya dibaca sebelum beraktivitas dan sebelum tidur. Khannas itu salah satu nama setan ya. Apa tafsir surat An-Nas sudah kita sampaikan di forum ini? Sudah ya dulu ya. Kalau sudah nanti dicari saja. Ingat saya Al-Falaq memang belum. Jadi dibaca 3 kali sebelum tidur untuk terlindungi. Dan kalau kita membaca Quran, zikir ya sebelum tidur, itu selama tidur kita dinilai baca Quran. Seluruh tidur kita ngorok, ngiler apa, menendang, kentut, semua dinilai baca Quran. Ya namanya tidur kan sudah lepas kendali ya kan. Masa tidurnya soleh? Aku tidurnya soleh Pak, tersenyum katanya. Pura-pura itu. Tidur ya ugal-ugalan lah, namanya juga tidur ya kan. Ya kentut, ya menendang, ya baru tidur yang berkualitas itu. Cara menghadapi orang yang selalu dengki dengan kita adalah dari Mas Hamsan Wadi. Jangan menjadi seperti mereka. Artinya kedengkian gak usah dibalas. Api gak usah dikasih kayu bakar. Kalau ada orang dengki, jangan dibalas. Ya biar urusan Allah saja itu, biar Allah yang balas. Kalau ada orang mencaci maki, diam saja. Karena gini, kalau ada orang memberi sesuatu kepada Mas Hamsan Wadi, Anda menolak, pemberian itu menjadi punya siapa? Menjadi milik si pemberi, daripada lama mikir ya kan. Kalau ada orang memberi sesuatu begini, tapi Anda menolak, ini menjadi milik si pemberi. Kalau ada orang misu-misu, marah, dengki kepada Anda menolak itu, Anda tidak menerima, ya jadi milik si pemberi. Apa bisa Anda meludahi langit? Tidak usah. Kena muka Anda sendiri, kecuali ngeles cepat itu. Meludah cepat ngeles ya. Apa perlu langit membuktikan bahwa dirinya tinggi? Tidak usah. Biarkan saja. Air laut apa bisa dikotori dengan kencing Anda? Tidak bisa. Ya sudah, jadikan hatimu seluas samudera. Pendirianmu itu sekokoh gunung karang, gunung Semeru, batu karang. Prinsipmu, cita-citamu setinggi langit. Jadi orang tidak bisa meludahi Anda. Tapi saya diikat Pak. Kalau Anda menjadi batu ya bisa dibelah ya. Jadi kayu bisa dipotong. Coba jadi air. Tidak bisa dipotong. Tapi kan bisa dibendung Pak. Jadilah udara. Oh bisa disadap. Jadilah ruh itu. Misalnya. Lalu gentayangan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya. Wa yafiqna sallam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.